Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam bagaimana kita ingin menjadi peneliti atau menyelesaikan skripsi kita dengan langkah menulis proposal. Sebelum kita bicara lebih lanjut, melanjuti pembicaraan kita yang terdahulu, alangkah baiknya kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini makhluk yang lemah, yang penuh kekurangan. Mudah-mudahan kekurangan kita, kelemahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf nih saya batuk karena baru minum kopi. Jadi tersedak nih. Sisa kopinya. Saya ulangi lagi kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara sekalian, mengingatkan kita kepada pembicaraan kita yang terdahulu. Bagian pertama kita sudah selesai. Nah, kalau ingin kita berhenti sejenak, revisi. Apa yang mau direvisi? Yang pertama ejaan. Huruf kapital kita revisi. Tanda baca kita revisi. Kalimat-kalimat yang ambigu itu kita perbaiki. Kemudian paragraf, bagaimana kita membuat paragraf dengan logika, penjelasan. Satu paragraf yang baik itu satu ide, satu gagasan. Lalu kalimat penjelas itu menjelaskan gagasan dari kalimat utama. Kita revisi. Termasuk bagian-bagian yang sifatnya seperti di latar belakang, betul tidak sudah menjadi piramid terang terbalik. Jangan seperti gitar kerawang, nguncut bulat lagi gitu. Tapi betul-betul dia fokus kayak kerucut. Yang kerucut yang tidak drastis dia kerucut, tapi betul-betul secara bertahap orang dapat menerima alasan-alasan kita, latar belakang kita memilihnya. Begitu juga judul, saya ingatkan pada Anda, walaupun Anda sudah memilih 5 judul, lalu Anda pilih 1, kemungkinan sekali Anda terinspirasi dengan judul yang baru. Gitu. Kenapa tidak? Anda masih punya kesempatan untuk merevisi judul itu sejauh itu tidak punya dampak dengan definisi operasional dan masalah Anda. Mungkin ada perbaikan-perbaikan judul. Kenapa tidak? Lebih baik Anda merevisi dibandingkan nanti para penguji yang merevisi. Sakitnya tuh di sini gitu. Kecewa kita, semangat kita. Ada orang tidak siap dikritisi. Perlu diingat, seminar proposal itu memberikan masukan. Jangan takut, itu memberikan masukan. Agar proposal kita lebih baik, lebih terarah. Ada sebagian dari calon mahasiswa kita yang calon sarjana ketika mau sempro ragu-ragu. Seolah itu sidang. Malah sempro itu kita meyakini yang pertama ditanyakan oleh penguji, kenapa kita memilih objek itu? Meskipun di latar belakang kita sudah jelaskan, kita mungkin lebih bisa juga menjelaskan secara lisan. Baik, kita masuk ke bahagian proposal kedua. Tinjauan teoritis. Ingat, tinjauan teoritis. Berarti kita bukan mengumpulkan teori. Tinjauan teori. Kita meninjau, tentu pertama sekali ada upaya mengumpulkan. Tadi saya katakan pada awal, ketika kita sudah memilih aspek, kita kumpulkan referensinya. Nah, pertama kita jelaskan pisau bedahnya. Teori apa yang Anda pakai? Ya, pisau bedahnya. Itu Anda jelaskan. Maksudnya Anda jelaskan itu
bagaimana orang mengerti dengan pisau bedah Anda, mengenal pisau bedah Anda. Kalau teori memetik Anda pakai, maka Anda harus kutip itu pendapat tentang teori memetik, mungkin sejarah teori dan cara kerjanya teori itu. Semuanya berdasarkan referensi. Tentu namanya tinjau teori, ada yang Anda unggulkan, namanya grand teori. Teori siapa Anda pakai untuk pisau bedah ini? Pendapat siapa yang Anda pakai? Itu Anda angkat di atas, lalu ada teori pendukung. Nah, tinjau teori itu sedapat mungkin Anda ulas. Anda yakini orang apa keunggulan teori itu dan bagaimana cara kerja teori itu. Supaya pembimbing Anda, penguji Anda mengerti bahwa Anda itu betul-betul mengerti dengan operasional teori itu. Jadi sumbernya buku. Lalu ulasan Anda sebagai bentuk Anda meyakini bahwa Anda sudah meninjau, sudah memahami teori itu. Bukan mengumpulkan teori saja. Oh, teori A, pendapat A begini, pendapat B begini. Harus ada postulatnya. Harus ada ulasan Anda sehingga Anda mendapat postulatnya. Bisa jadi Anda tidak punya grand teori. Teori 1 ada kelemahan, teori 2 ada kelemahan, tapi Anda bisa menyimpulkan kelebihan-kelebihan dari teori itu sehingga muncul teori menurut pendapat Anda dari beberapa teori, buku, literatur, jurnal yang Anda baca. Habis itu sudah bisa bedahnya, bicara objeknya. Variable X-nya. Anda jelaskan tentang variable X itu. Mana sasaran bedah itu mana? Nah, sasaran bedah itu Anda jelaskan. Mungkin pengertiannya, mungkin jenis-jenisnya, dan sebagainya. Kalau sasaran bedahnya itu adalah unsur intrinsik dari sebuah novel, maka Anda akan mencari teori tentang unsur intrinsik. Pengertian novel dan unsur intrinsik tentang novel. Kalau itu bicara tentang puisi, Anda juga akan mencari teori tentang itu. Jadi, apa yang harus Anda cari? Kalau Anda cari tentang semiotik, ya Anda cari tentang pengertian semiotik, jenis-jenis dari semiotik, pendapat siapa. Sama halnya teori yang Anda pakai. Harus ada grand teorinya untuk variabel X. Variabel Y juga begitu. Variabel Y juga begitu. Anda bicara tentang puisi, pengertian puisi, jenis-jenis puisi. Anda cari teori-teori yang ada kaitannya dengan penelitian. Karena itu kan banyak sekali pengetahuan tentang puisi, misalnya banyak sekali pengetahuan tentang novel, banyak sekali tentang sastra lisan. Tapi carilah yang kemungkinan itu berguna bagi penelitian itu. Urutannya jelas. Dari teori, lalu variabel X, variabel Y. Pisau bedahnya, variabel X, variabel Y. Lalu apa lagi? Ada pendapat tadi saya katakan kemarin tentang penelitian yang relevan. Siapa saja yang sudah meneliti yang variabel X-nya sama atau dengan pendekatan yang sama, yang variabel Y-nya sama. Jadi tidak harus sama persis. Mungkin objek penelitiannya itu berbeda, kajiannya sama, atau kajiannya berbeda, objeknya sama. Sama-sama novel, sama-sama cerpen, sama-sama cerita rakyat, sama-sama pembelajaran.
Itu Anda cari. Anda yakini, ya biasa perguruan tinggi 5 penelitian yang relevan. Itu bukti Anda betul-betul serius mencarinya. Bisa jadi di lembaga atau di universitas yang tempat Anda studi, bisa jadi juga di universitas lain. Karena ini zaman digital ini orang bisa mengambil, penelitian itu diambil dari Sumatera, diambil penelitian yang di Jawa yang sudah dilakukan orang. Itu bisa dilacak. Di dunia digital bisa dilacak. Jangan coba-coba. Seorang peneliti itu harus punya kejujuran intelektual. Dari muda ini Anda melatih jujur. Secara intelektual itu kejujuran itu dipentingkan. Nah, berarti udah siap. Berarti kerja kita itu mencari referensi, mulai dari teori, variabel X, variabel Y, bahkan penelitian relevan, semuanya studi pustaka. Bisa kita studi pustaka arti kata memang kita cari di perpustakaan digital, dan bisa di dunia digital kita bisa cari. Atau kita membeli perpustakaan pribadi. Yang penting itu studi pustaka, karena semuanya itu ada di dalam rujukan. Dan ingat, ketika menulis kita sudah otomatis pada tinjauan teori kita banyak mengutip pendapat dari sumber-sumber, dan Anda ikuti kaidah mengutip. Harus ada konsekuensinya. Kalau memang tradisinya itu adalah mengutip nama narasumber itu di awal, tahun dan halamannya di dalam kurung, maka Anda semuanya harus konsisten seperti itu di awal. Kalau di akhir, konsisten di akhir. Harus konsisten. Kita belajar berpikir, mengatur. Satu. Yang kedua, tahun narasumber. Kalau persoalan yang sama, sumbernya berbeda, walaupun sumbernya sama, kita lihat tahun terbitnya. Referensi itu dari mana? Kapan tahunnya? Kita mulai dari tahun yang paling tua. Kalau dia 1996, nanti ada 1998, ya 96 dulu. Begitu, baru yang 98. Urutkan berdasarkan tahun. Sehingga logis cara berpikir kita sudah sistematis, kita sudah biasa belajar sistematis. Begitu juga kalau kita menulis penelitian yang relevan, kita lihat tahun dia meneliti. Tentu dari tahun yang tua dulu sampai tahun yang muda. Berarti sudah ada 2 tahap dari proposal kita sudah garap. Perlu diingat, pertama referensi EYD-nya, huruf kapitalnya, tanda bacanya. Yang kedua, karena itu mengutip dari sumber, alangkah baiknya Anda mengutip secara tidak langsung. Artinya bukan kalimat per kalimat itu yang dikutip, tapi idenya. Bisa jadi gagasannya, bisa jadi Anda membaca sampai 5 halaman, tapi yang Anda akan munculkan idenya itu Anda tuangkan dalam 1 paragraf, tidak ada masalah. Yang penting Anda sebutkan sumbernya dari halaman 1 misalnya dengan ke halaman 5. Ya, kita jelaskan rujukannya sehingga ketika orang nanti ingin mencari kebenaran dari rujukan Anda itu mudah. Jadi sistem mengutipnya itu kita harus menggunakan yang lebih efektif, dan itu sudah jadi tradisi, mulai tradisi para peneliti, kutipan tidak langsung. Jadi gagasan yang kita kutip. Kita harus akui itu bahwa itu bukan pendapat kita. Saudara-saudara sekalian,
supaya kita tidak lupa nih membuat daftar pustaka. Ketika kita mengutip, alangkah lebih baik kita punya catatan kecil yang mencatat daftar pustaka, sumber kita, supaya jangan lupa nih, jangan tinggal. Jadi kita di samping kita catat, di file kita catat. Kalau setiap kita mengutip, kita catat daftar pustakanya apa, siapa pengarangnya, apa judul bukunya, kapan terbitnya, apa judul bukunya, kota mana, siapa penerbitnya. Sehingga tidak ada yang sifatnya tertinggal. Kemudian upayakan itu bukan tangan kedua atau second hand. Kutiplah pada sumber perdana. Jadi menurut si A dalam ini itu lemah. Itu lemah, kutipan yang lemah. Kalau itu Anda dapat di tesis orang, di skripsi orang, di disertasi orang, kenapa Anda tidak lacak itu di daftar pustakanya? Benar enggak dia punya daftar pustaka seperti itu? Jadi Anda tidak mengutip dari Anda. Lalu daftar pustakanya itu yang Anda kejar. Anda catat, Anda cari, lalu Anda cari betul. Jangan-jangan dia mengutip halaman yang berbeda. Kita mengutip di second hand. Artinya kita sama dengan melanjutkan kesalahan dia. Boleh kita melihat kutipan-kutipan orang, pendapat-pendapat orang sebagai jalan masuk. Tapi kita harus tahu sumbernya itu apa. Di mana sumbernya itu. Nah, tentu kita akan lihat daftar pustakanya. Lalu kita kejar daftar pustaka itu. Mungkin di buku elektronik atau memang kita ke toko buku atau di perpustakaan. Berarti kita sudah 2 tahapan kita untuk membuat proposal. Kalau kita udah gabungkan, udah ada 2 bahagian. Tinggal 1 bahagian lagi. Kapan Anda bisa menulis proposal? Ya mulai sudah ada tahapan untuk Anda akan sempro. Untuk Anda sempro, Anda sudah mulai. Tinggal 1 langkah lagi. Jadi Anda lengkapi mulai dari bagian pertama sampai bagian kedua tinjauan teoritis. Anda sudah stop di situ dulu. Anda revisi dengan rapi sesuai dengan format yang berlaku di universitas Anda sebelum Anda melangkah ke tindakan selanjutnya. Karena itu berkaitan dengan metode penelitian. Kita sampai pada bagian berikutnya nanti pada metode penelitian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.